Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Dan ini adalah Infinix Note 40 yang di video sebelumnya sudah lakukan update dari XOS 15.0.3 kalau nggak salah ke 15.1 yang lebih baru, teman-teman. Oke. Jadi ternyata nih setelah update itu ya, itu ada beberapa perubahan dan ada juga yang fitur baru gitu. Makanya, nah kali ini ngebahas nih fitur barunya apa aja dan perubahannya apa aja nih kira-kira nih. Oke, makanya lanjut terus yuk. Jangan lupa di subscribe, oke? Yuk lanjut. Nah jadi nih Infinix Note 40 yang udah update ke 15.1 teman-teman ya. Masih Android 15 gitu. Dan Infinix Note 40 ini update-nya sampai Android 16 gitu. Masih setahun 2 tahun lagi lah update-nya masih berjalan gitu. Nah, ternyata nih ada beberapa yang berubah. Nah, yang berubah itu maksud gue ya menu yang udah ada, entah ikonnya berubah atau namanya berubah gitu loh. Dan juga ada beberapa fitur baru nih gitu teman-teman. Tapi gue disclaimer dulu ya. Bisa jadi nih fitur-fitur barunya atau fitur yang berubah itu sebenarnya udah ada, cuman guanya aja baru lihat gitu. Jadi ya diingetin aja, diperbaiki di komentar gitu ya. Oke, jadi yang pertama nih perubahannya apa nih kira-kira nih? Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di icon sinyal ini nih, dua nih, itu jadi 4,5G, 4,5G teman-teman. Sebelumnya itu 4G LTE gitu loh. Nah, ini nih sebelumnya nih, gua kasih screenshotnya ya, karena sebelum update kemarin itu gua screenshot dulu. Jadi ketahuan nih perubahannya gitu kan. Ternyata icon sinyal itu ada perubahan ya dari 4G plus jadi 4,5G. Nah, sedangkan di settingnya begini teman-teman nih, sampai 4G aja gitu. Jadi itu ya mungkin peningkatan secara software ya. 4,5G, 4G plus atau sama aja, gua nggak begitu ngerti. Jadi silakan cari sendiri aja nih bedanya 4G plus dan 4,5G itu. Nah, itu yang terjadi di Infinix Note 40 setelah update ke XOS 15.1 ini teman-teman. Icon sinyalnya berubah dari 4G plus ke 4,5G. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini teman-teman ya, backgroundnya jadi blur. Oh, background menu jadi blur, kelihatan kan? Ini sebelumnya ya gue yang ceritain ya di video sebelumnya tuh, gue sempet ngedumel gitu, kok wallpaper awal yang kayak gini nih, nah wallpaper depan kayak gini, kalau seret ke menu kok nggak ngeblur, jadi icon-icon menu dan wallpaper jadi berantakan gitu, kurang kelihatan. Sedangkan di XOS 15.1 ini tampilan background untuk menunya ngeblur teman-teman. Nah, ini gua ada screenshot dari video lain ya yang menampilkan menu gitu. Nah, ini backgroundnya nggak ngeblur gitu loh, jadi harus pinter-pinter pilih wallpaper kalau backgroundnya nggak ngeblur kayak gini nih. Soalnya kadang-kadang warnanya gitu kurang kelihatan ikonnya. Nah, sedangkan di pengaturan layar utamanya nggak ada settingan untuk ngatur blurnya itu teman-teman, karena ada di beberapa launcher gitu atau HP lain, di Xiaomi juga kalau nggak salah itu ada settingan untuk ngatur ngeblurnya gitu. Nah, di Infinix ini layarnya ngeblur ya backgroundnya, tapi nggak ada settingan untuk ngatur tingkat blurnya gitu loh. Jadi ya udah nikmatin aja. Oke, itu yang gue temuin beberapa perubahan ya di Infinix Note 40 ini setelah update XOS 15.1. Oke. Nah, dan perubahan selanjutnya nih yang berubah di Infinix Note 40 setelah update XOS 15.1 ini nih teman-teman. Nah, ini kunci potret. Sebelumnya itu kalau nggak salah kunci orientasi apa kunci rotasi gitulah, pokoknya yang kalau dimiringin nggak miring gitu tampilannya ya, jadi potret. Dan setelah update XOS 15.1 ini jadi kunci potret teman-teman, namanya begitu. Dan itu ada juga di menu setting layar dan kecerahan nih teman-teman, kunci potret tuh ini di on. Nah gitu loh, jadi rotasi otomatis ya tampilan HP-nya. Jadi karena namanya kunci potret, tampilan HP-nya jadi kayak gini nih gitu, nggak landscape gini gitu loh teman-teman, karena potret ya, potret lah
Tahu lah teman-teman ya. Lalu perubahan selanjutnya ada di sini teman-teman, di menu setting, suara dan getaran. Lalu scroll ke bawah ada umpan balik haptic atau haptic feedback. Nah, di XOS sebelumnya itu, sebelum 15.1 ini, opsinya cuman on off aja nih, hidupin nyalain, udah nggak ada settingannya untuk tingkat getarannya. Sedangkan di XOS 15.1 ini ada settingannya tuh kan. Jadi balik lagi, ini sebelumnya ada lagi di XOS 14 itu ada settingan begini nih, rendah, default, dan tinggi. Nah ini, sedangkan setelah update Android 15 itu hilang settingan ini nih, haptic feedbacknya. Nah sekarang di XOS 15.1 dimunculin lagi dong. Oke, itu perubahannya ya. Nah lalu perubahan selanjutnya ini game eFootball teman-teman ya. Jadi di sebelum update ini sebelum XOS 19.1 ini, football itu nggak full kayak gini teman-teman. Di mode gesture teman-teman ya. Tampilannya ya kayak gini nih, kayak screenshot yang gua kasih ini nih. Nah kayak gitu. Ini udah di videoin ya. Di video sebelumnya sampai di gameplaynya itu tampilannya full teman-teman ya. Ini emang awalnya muncul garis hitam di kanan kiri, teman saat main itu full tampilannya. Itu di mode gesture. Kalau di versi sebelumnya ya, di XOS 15 versi sebelum 15.1 ini, itu harus dirubah ke mode 3 tombol navigasinya, baru jadi full eFootball ya. Dan nah di XOS 15.1 nggak usah ngerubah itu tuh, langsung full di mode gesture. Oke. Nah itu beberapa perubahan yang gua temuin ya. Jadi teman-teman kalau ada yang salah ya koreksi aja gitu. Dan sekarang kita bahas fitur-fitur baru yang ada di Infinix Note 40 ini setelah update XOS 19.1 nih. Ya kan, fitur baru yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Oke. Kita masuk ke menu setting, pengaturan, lalu ke fitur spesial. Di sini ada fitur booster luar ruangan. Nah, ini tadinya nggak ada. Sekarang ada nih booster luar ruangan. Apa sih itu? Nah itu bisa dihidupin nyalain ya. Jadi ada beberapa peningkatan fitur di sini, kayak peningkatan kecerahan, peningkatan panggilan gitu. Ada peningkatan pelindung aplikasi dan perpanjang waktu habis layar nih teman-teman yang terakhir tuh. Ya, fitur ini kalau dihidupin ya, itu ya bikin baterai cepat habis gitu, karena semuanya dimaksimalin gitu. Jadi kayak mode game atau ya mode performance gitulah. Dan ini waktu layar matinya kan biasa kita setting di berapa detik gitu kan, 30 detik, 1 menit. Tapi kalau mode luar ruangan ini dihidupkan gitu, nah itu jadi 20 menit. Tapi kalau lagi dipakai ya, gue udah nyoba sedikit sih, bentar doang. Kalau HP didiemin dalam keadaan standby gitu, 10 menit layarnya akan mati dan muncul notif untuk mengetukkan untuk biar layarnya kebuka lagi. Tapi nggak pakai buka kunci ya, langsung kebuka teman-teman gitu loh. Dibaca dulu aja kalau yang mau update ya fitur ini. Yang pastinya sih ngabisin daya gitu loh. Ini untuk kegiatan di luar, mungkin touring, mungkin segala macam, buat jadi map gitu biar nggak cepet habis. Biar nggak cepet mati layar gitu. Jadi peningkatan panggilan, peningkatan kecerahan tuh. Oke, fitur baru selanjutnya nih, ada ini nih di tombol volume. Nah, kata nggak teks di atasnya tuh. Nah ini kalau dihidupkan, ini auto translate ya. Kalau untuk dengerin video, kalau untuk nyetel video gitu mungkin. Coba yuk. Nah jadi kayak gitu teman-teman tuh. Ini auto translate atau live translate tuh. Ini kamu harus download dulu nih. Ini kayak agak bingung ya, antara suara gue ngomong apa suara videonya gitu. Gitu, jadi dia ngedeteksi suara gitu dan kedetek bahasa apa pakai AI si Volax ini. Lalu ditranslate dan ini bisa pilih bahasa tuh. Gitu loh. Coba tambahkan bahasa tuh, banyak pilihannya, Inggris Raya, Inggris India tuh. Jadi videonya gitu kan
mau ditranslate ke bahasa apa gitu loh. Tapi di sini belum ada bahasa Indonesia nih. Kayak gitu teman-teman ya. Coba hidupinnya gampang, tinggal pencet tombol volume aja. Ini yang bagian ini nih. Tuh, di on offin aja. Cuman ya kalau menurut gua masih itu ya, ini masih trial tuh. Soalnya ya itu kadang nggak sesuai gitu. Kadang terlalu lambat videonya udah kemana, dia teksnya kemana gitu. Live translate ya kalau nggak salah namanya nih. Dan gue lupa nih, ini fitur baru apa emang udah ada sih sebelumnya gitu. Enggak, tapi gue baru nemuin sekarang sih gitu setelah update ini. Oke, yuk lanjut tuh ke fitur baru lainnya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke menu setting atau pengaturan, lalu ke menu layar dan kecerahan nih, lalu ke rasio penyegaran layar nih. Tampak biasa aja kan, karena sebelumnya udah begini tampilannya. Tapi di paling bawah nih ada kustomisasi kecepatan penyegaran aplikasi teman-teman. Nah, tuh, jadi per aplikasi bisa disetting refresh rate-nya secara manual gitu loh. Terus kayak YouTube nih, YouTube diklik muncul pilihan ini nih, mau pakai 60 Hz atau 120 Hz gitu. Oke, kita cek yuk. Sekarang YouTube di 120 Hz ya, karena YouTube itu kalau nggak salah settingan aplikasinya itu 60 Hz gitu loh. Nah, bisa kelihatan nggak teman-teman? Ini 60 ya kalau lagi diem nih si YouTube. Tadi kan kita setting ke 120 Hz ya. Tuh berubah ke 120 tuh. Ya kan? Padahal YouTube ini secara default aplikasi itu cuman di 60 Hz sih sebenarnya. Tapi ini bisa 120 Hz nih. Entah 120 beneran atau 120 tampilan layar doang nih. Nah, gimana kalau disetting ke 60 Hz ya? Coba angka ini nih, kalau lagi di scroll jadi 60 nggak? Tes dulu ya. Kita rubah dulu nih si YouTube jadi 60 Hz ya. Tuh, oke. Ini layarnya masih 120 Hz tuh. Ini kan layar ya, bukan aplikasi YouTube tadi. Oke, kita coba. Nah, kelihatan bedanya nggak? Ini 60 Hz loh. Tuh 60 Hz tampilannya, ya kan? Di scroll juga nggak berubah. Kalau tadi kan 60 Hz tuh lagi diem, lagi di scroll itu 120 Hz. Nah ini tetap 60 biarpun di scroll teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Tadi kustomisasi refresh rate penyegaran layar di aplikasi. Ini fitur baru di Infinix Note 40 di XOS 15.1 gitu loh. Yuk lanjut ya. Nah, yang gua ragu ya, ini baru apa udah lama sih, namanya transfer instan. Oke, tuh transfer instan 10 menit kayak quick share gitu ya, yang ada di Android. Ini ada penjelasannya, ada buka. Nah, ini ada perangkat yang didukung teman-teman. Jadi jenis perangkat yang didukung oleh transfer instan kita cek yuk. Versi gua coba di Infinix Note 30, di Infinix Note di Poco X10 NFC itu nggak bisa ya, biarpun pakai NFC gitu. Nah, ini muncul nih seri-seri yang didukung nih, ada Infinix Zero 40, Infinix Note 40 series dan later model, ada Hot 60 series, dan setelahnya ada Infinix Smart 10, ada Infinix GT 30 dan Infinix Expand. Nah, di situ ada tulisannya nih, nantikan dukungan untuk perangkat lainnya. Berarti ini listnya cuma sementara ya. Ini ada Techno juga tuh, baru Infinix dan Techno teman-teman, fitur ini yang support ya. Transfer instan nih namanya. Nah, ada bawahnya lagi nih, perangkat yang didukung oleh transfer sentuh gitu. Jadi nggak hanya transfer instan ya, ada juga transfer sentuh. Ada Hot 60 series yang support dan Smart 10 series. Itu ya sama, nantikan dukungan untuk perangkat lainnya. Jadi itu baru list sementara aja nih. Dan itu muncul di sini teman-teman nih, di control center ya. Kalau gue paling bawah posisinya, nah tuh. Jadi ini itu ya, apa namanya, untuk menerimanya dia. Transfer dari HP yang support transfer instan ke HP kita nih. Itunya dihidupin tadi di control center. Menu masih sama. Nah, yang gue kira ini
fitur baru adalah ketika gue mau ngirim file ya, kayak foto nih contohnya nih, klik bagikan. Nah di sini muncul teman-teman transfer instan tuh. Tadi nggak ada nih fitur ini nih, gitu loh kalau nggak salah dah. Nah ini mencari perangkat ya, dan ini ada opsi transfer sentuhnya teman-teman. Aktifkan NFC di kedua ponsel dan dekatkan keduanya ke bagian belakang satu sama lain. Gue nyoba sih gagal mulu ya, ke Poco X3 NFC gagal, ke Infinix Note 30 gagal. Gue nggak ngerti nih cara ini. Oke, itu dia transfer instan ya teman-teman ya, instant transfer. Dan fitur barunya ini nih, instant transfer sentuh. Nah tuh yang ini nih, ini yang fitur barunya nih. Kalau instant transfernya sih gue rasa udah lama deh itu ya. Koreksi aja kalau salah, nggak apa-apa, silahkan tulis di komen. Dan di XOS 15.1 ini harusnya Infinix Note 40 ini support namanya Ultralink ya, yang nelpon ke HP lain itu tanpa data, tanpa sinyal, pakainya Bluetooth kalau nggak salah. Dan itu ada di Hot 60 series ya. Sayangnya di sini nggak dapet nih. Gue kira ada loh Ultralink, soalnya di cenglognya gitu gue lupa lihat dari mana, itu XOS 15.1 itu ada Ultralink, apa 15.1.1 ya. Kita tunggu aja nih update-update selanjutnya dari Infinix Note 40 ini. Dan fitur baru lainnya tuh di smart panel ya teman-teman ya. Jadi smart panel ini yang ini nih. Nah tuh, smart panel itu bisa ngeringkas atau bisa ngerangkum sebuah halaman teman-teman ya. Ini bakal berubah nih smart panel itu tergantung apa yang ditampilkan nih. Misal ke website beginian, smart panelnya bakal ngerangkum ya, dengan catatan volaxnya harus aktif gitu. Kalau di video nanti dia bakal berubah lagi nih, jadi yang mendukung video lah gitu. Misal kayak di ini ya, gue lagi buka website Infinix, lalu klik ringkas. Nah volaxnya diaktifkan. Nah tuh gini, nah tuh dia bakal menulis rangkuman-rangkuman tentang halaman yang lagi dibuka nih teman-teman. Tuh ya kan, jadi kalau yang butuh rangkuman-rangkuman ini berguna banget nih, gitu, yang penulis artikel atau ya nulis berita lah gitu. Oke, jadi ini langsung isinya keluar semua tuh. Ini volaxnya udah ada fitur baru ini teman-teman ya, ringkasan sebuah halaman nih. Dan sekali lagi gue bilang, ini gue lupa ini fitur udah lama apa baru gitu ya, ingetin aja. Soalnya ini HP pakaian sehari-hari, jadi pakai aja gitu, nggak dicek-cek lagi kayak. Nah ini di website atau di halaman web teman-teman ya, volaxnya bakal mengumpulkan ringkasan begini nih. Gimana kalau video? Nah kalau untuk video kayak gini ya, smart panelnya bakal berubah kayak gini nih. Ada ratifikasi rentetan, pengisian daya bypass tuh, dan pengaturannya settingan si smart panelnya. Tuh saran berbasis skenario yang tadi ya, yang masuk, yang rangkuman itu asisten video ini kayak gini nih. Asisten sosial berarti ini bakal muncul juga fiturnya di sosmed, entah TikTok, entah Instagram. Lebih banyak fitur tuh, notifikasi center, rekaman panggilan, ini lama ya, membuat speaker dan bersihkan WhatsApp gitu teman-teman. Oke, itu aja sih yang gue temuin nih, perubahan dan fitur baru di Infinix Note 40 setelah update ke XOS 15.1 teman-teman ya. Ini bakal masih terus update nih, jadi ya masih bisa dipakai gitu. Koreksi aja kalau ada yang salah gitu ya. Tadi yang gue bilang, gue kadang lupa nih ini fitur baru apa udah lama yang berubah gitu kan. Gitu aja sih. Jangan lupa subscribe dan di share ke manapun. Oke, see you, bye.